Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu kelas 10 IS. Sekarang kita masuk kepada bab 2, pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Nah, sebelum masuk kepada pertidaksamaan rasional dan irasional, pertama kita mulai dulu dengan pertidaksamaan kuadrat. Nah, pertidaksamaan kuadrat ini mempunyai bentuk umum AX kuadrat tambah BX tambah C kecil dari 0, besar dari 0, kecil sama 0, dan besar sama 0. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, kita mempunyai langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, jadikan luas kanan sama dengan 0. Kemudian jadikan koefisien X kuadrat bernilai positif. Yang kedua, ubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Yang ketiga, cari nilai X. Untuk membuat penyelesaiannya, kita lihat tanda pertidaksamaan. Jika tanda untuk pertidaksamaannya bertanda besar atau besar sama, maka penyelesaiannya X itu kecil dari X terkecil atau X besar dari X terbesar. Jadi sama dengan materi kita sebelumnya, jika tandanya besar, maka penyelesaiannya menggunakan atau. Sebaliknya, jika pertidaksamaan itu kecil atau kecil sama, maka penyelesaiannya di antara X besar dari X terkecil, kecil dari X terbesar. Atau kalau kita baca dari kiri, X terkecil, kecil dari X, kecil dari X terbesar. Untuk lebih memahaminya, kita lihat contoh soal. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan. Yang pertama, X kuadrat kurang 4X tambah 3 besar sama 0. Kemudian yang B, X kuadrat kurang 11X tambah 20 kecil sama min 8. Yang C, 3X kuadrat kurang 2X kurang 1 besar dari 0. Yang D, min X kuadrat tambah 5X tambah 14 kecil dari 0. Dan yang terakhir, 2X kuadrat kurang 5X kurang 6 besar sama 0. Nah, mari kita buat penyelesaiannya. Kita mulai dari contoh 1. X kuadrat kurang 4X tambah 3 besar sama 0. Jadi, untuk langkah yang pertama, jadikan luas kanan 0. Ini luas kanan dan sudah 0. Berarti langkah pertama. Kemudian jadikan koefisien X kuadrat bernilai positif. Ini X kuadrat, lihat apakah koefisiennya positif? Ya, ini positif 1. Jadi langkah 1 selesai. Untuk langkah yang kedua, ubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Ini dia, ini pertidaksamaan, kita jadikan persamaan. X kuadrat kurang 4X tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini dia. Tadi tandanya tidak sama atau pertidaksamaan, sekarang menjadi tanda sama. Kemudian langkah yang ketiga, cari nilai X. Cara mencarinya adalah dengan kita faktorkan. Kita faktorkan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Ini pelajaran di tingkat sebelumnya atau tingkat SMP. Dengan memfaktorkan, kamu cari di sini. Koefisien X ini 1, X kuadrat ini 1. Kemudian konstanta 3. Berarti 1 kali 3, 3. Cari dua buah bilangan yang apabila dikalikan hasilnya positif 3 dan apabila dijumlah hasilnya min 4. Nah, setelah kita cari, mulai kita cari seperti ini. Dua buah bilangan yang apabila dikalikan dia positif 3. Kita buat di sini positif 3 berarti plus 3
dan 1 atau plus 1 dan 3, kemudian min 3 dan min 1. Ini hasil kali, dikali. Kemudian kalau kita jumlah, hasilnya min 4. Mana yang jumlahnya min 4? Kalau ini jumlahnya 4. Kalau kita tambahkan, kalau ini min 4. Berarti yang cocok itu adalah min 3 dan min 1. Sehingga kita tulis di sini, karena dia tadi faktor, maka ini x. Karena 1 di sini, maka ini 1, ini 1. X kurang 3, X kurang 1 sama dengan 0. Nah, untuk ini X kurang 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Ini X kurang 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Setelah kita peroleh X-nya 3 dan 1, sekarang kita buat himpunan penyelesaiannya. Lihat, tanda ketidaksamaannya adalah besar. Berarti jawaban kita pakai atau ya. X kecil dari, kalau ini sama berarti kecil sama X terkecil. Mana yang paling kecil? 1 dan 3 berarti 1. Berarti X terkecilnya 1. Kemudian X besar dari X terbesar atau besar sama, karena tanda di sini besar sama. Angka terbesarnya adalah 3. Jadi ini adalah himpunan penyelesaian yang kita peroleh. Kita masuk contoh yang B. X kuadrat kurang 11X tambah 20 kecil sama min 8. Nah, karena di sini untuk langkah yang pertama jadikan ruas kanan itu 0, maka min 8 ini kita pindahkan ke ruas kiri untuk menjadikan ini 0, sehingga X kuadrat kurang 11X tambah 20 min 8 berarti tambah 8 kecil sama 0. Kita menjadikan ini 0, berarti semua ruas kita tambah 8. Boleh juga seperti itu. Kemudian X kuadrat kurang 11X ini dijumlahkan hasilnya 28 kecil sama 0. Nah, ingat langkah yang tadi. Ini 1, ini 28. 1 kali 28 berarti 28. Kita cari dua buah bilangan yang apabila dikalikan hasilnya 28, dijumlahkan hasilnya min 11. Berarti yang 11 aja dulu. 7 dengan 4, jumlahnya 11. Kemudian min 7 dengan min 4. Mana yang jumlahnya min 11? Dia. Jadi dapat X kurang 7, X kurang 4. Jadi tanda kurang ini kita peroleh dari sini ya. Kalau ini positif berarti ini X tambah 7, X tambah 4. Seperti itu dalam membuatnya. Oh ya, maaf, ini ada satu langkah yang tertinggal sama Ibu. Kita jadikan dulu dia sama. Jadi ini X kuadrat kurang 11X tambah 28 sama dengan 0. Berarti ini baru sama dengan 0. X kurang 7 sama dengan 0, maka X sama dengan 7. X kurang 4 sama dengan 0, ini X sama dengan 4. Tanda kita ada tanda kecil. Nah, karena tandanya kecil, maka untuk himpunan penyelesaian kita di antara. X terletak di antara. Kalau tanda soal pakai sama, berarti pakai sama. X terkecil 4 dan 7 berarti ini 4, ini 7. Selesai. Oke, kita lanjut. Contoh 3, 3X kuadrat kurang 2X kurang 1 besar dari 0. Apakah ruas kanannya sudah 0? Ternyata sudah. Apakah nilai koefisien X-nya positif? Ya, positif 3. Nah, sekarang apa langkah selanjutnya? Jadikan tandanya jadi sama dengan 3X kuadrat kurang 2X kurang 1 sama dengan 0. Apa langkah kita selanjutnya? Faktorkan. Coba, apakah ini bisa difaktorkan? 3 kali min 1, min 3. Cari dua buah bilangan yang apabila dikalikan dia min 3, berarti min 1 kali 3, min 3 kali 1. Mana yang jumlahnya min 2? Ini jumlahnya 2. Ini kalau dijumlahkan min 2. Berarti yang jumlahnya min 2 adalah
Ini dia. Nah, karena di sini koefisiennya 3, maka kita buat di sini 3 dikali 1. 1 untuk X, kita tulis di sini dulu. Terus X kuadrat berarti X dengan X, karena 1X tidak dituliskan X-nya. Apa langkah selanjutnya? Min 3 ini kita harus bagi lagi dengan salah satu bilangan di sini. Mana yang habis dibagi? Min 3. Min 3 ini habis dibagi 3. Min 3 bagi 3 itu min 1. Karena min 1 bukan di sini kita letakkan, tapi di tempat yang berlawanan. Kalau kita membagi ini dengan 3, letakkan angkanya di tempat yang lain. Kemudian 1 dibagi 1, letakkan di sini plus 1. Nah, sama dengan 0. Kalau kamu ragu, ini 3X tambah 1 sama dengan 0. 3X sama dengan min 1, sehingga X sama dengan min 1/3. Kemudian untuk yang ini X kurang 1 berarti X sama dengan 1. Ada 2 buah X, min 1/3 dan 1. Nah, bagaimana membuat himpunan penyelesaiannya? Kita lihat dulu tanda. Tanda ketidaksamaan kita besar, berarti himpunan penyelesaian menggunakan atau. X kecil dari, karena tidak ada tanda sama di soal, maka kecil dari yang terkecil adalah min 1/3 atau X besar dari 1. Baiklah, soal kita selanjutnya, min X kuadrat tambah 5X tambah 14. Soalnya kecil dari 0. Ingat langkah tadi, jadikan ruas kanan 0. Ini sudah. Kemudian koefisien X kuadrat bernilai positif. Ternyata di sini koefisiennya bernilai negatif. Supaya bernilai positif, maka kita kali dengan min 1 dikali negatif 1. Jika kita menggali atau membagi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan kita berubah. Min 1 kali min 1 jadinya ini positif. Positif dikali negatif jadinya ini negatif. Ini juga negatif. Nah, selesai ini langkah kedua, jadikan tandanya menjadi sama atau bentuk persamaan. X kuadrat kurang 5X kurang 14 sama dengan 0. Maka selanjutnya cari nilai X dengan cara memfaktorkan. Kenapa kita cari memfaktorkan? Coba dulu. Min 14 itu berarti perkaliannya 1 dengan 14, hasilnya pasti tidak sampai 5. Jadi yang mencapai min 5, min 2 dengan 7, min 7 dengan 2. Mana yang jumlahnya min 5? Kalau min 2 dengan 7 kita jumlahkan, hasilnya plus 5. Kalau min 7 dengan 2 hasilnya min 5. Maka yang kita ambil ini. Nah, karena ini X kuadrat berarti X dengan X. Ini X, ini X. Jadi koefisiennya 1, jadi 1, 1. Min 7 bagi 1, min 7. Boleh di sini min 7, boleh di sini 2. Plus 2, min 7. Boleh seperti itu. Boleh juga min 7 dulu baru plus 2. Sama dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0, maka X-nya adalah min 2. X kurang 7 sama dengan 0, maka X-nya adalah plus 7. Untuk himpunan penyelesaian, lihat tanda. Tanda di awal kita kecil, tapi karena sekarang sudah menjadi besar, karena sudah kita kalikan dengan min 1 tadi kan, maka untuk himpunan penyelesaiannya, kalau besar berarti atau. X kecil dari, karena tanda tidak pakai tanda sama, yang terkecil min 2 atau X besar dari 7. Kita masuk soal yang terakhir. 2X kuadrat kurang 5X kurang 6 besar sama 0. Nah, lihat yang pertama, apakah ruas kanan sudah 0? Sudah. Apakah tanda koefisien pada X kuadrat sudah positif? Sudah. Langkah yang kedua, jadikan persamaan. 2X kuadrat
kurang 5x kurang 6 sama dengan 0. Cari faktornya atau nilai x-nya. Coba kita faktorkan dulu. 2, 1, x, x. Ini kita hilangkan nanti ya. Kemudian 2 kali min 6, min 12. Min 12 itu perkaliannya yang hasilnya min 5. Kita coba. Min 2 kali 6, min 6 kali 2, min 1 kali 12, min 3 kali 4 atau min 4 kali 3. Ternyata tidak ada yang bisa dengan cara ini. Karena tidak dapat, maka kita buat dengan rumus ABC. Kita gunakan rumus ABC. Apa itu rumusnya? Untuk mencari X1 dan X2, kita pakai rumus min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, mana A, mana B, mana C, kita lihat di sini soal kita. Ini kita hilangkan. A sama dengan koefisien X kuadrat, berarti 2. B sama dengan koefisien X, min 5. C adalah konstanta, yaitu min 6. Nah, ini yang kita input. Kita masukkan. Min B, berarti min B-nya min 5. Berarti min dikali min 5 plus minus akar B kuadrat. B-nya min 5 lagi. Min 5 kuadrat kurang 4 kali A, 2 kali C. C-nya min 6. Per 2 dikali A. A-nya adalah 2. Kemudian X12 itu atau X1 dan X2 itu menjadi min kali min 5 itu positif 5 plus minus akar min 5 kuadrat 25. Min 4 kali 2 min 8 kali min 6. 8 kali 6 48, jadinya positif 48 per 2 kali 2 4. Kemudian X12 itu 5 plus minus ini dijumlahkan 25 dan 48, hasilnya 73 per 4. Nah, ternyata hasilnya seperti ini, sehingga boleh kita buat di sini X1 kita adalah, kita ambil yang plusnya dulu, 5 tambah akar 73 per 4. Terus yang untuk X2 kita ambil yang minus, 5 kurang akar 73 per 4. Nah, sudah dapat X1, X2. Untuk menentukan himpunan penyelesaian, kembali ke soal. Tandanya besar, berarti himpunan penyelesaian kita adalah atau. Mana yang lebih kecil? 5 tambah atau 5 kurang? Berarti 5 kurang. Nah, kita buat di sini. X kecil sama, karena soal kita pakai sama. 5 dikurang akar 73 per 4. Kemudian sampai sini, terlalu semangat ini. Kemudian X ke besar sama 5 ditambah akar 73 per 4. Oke, jadi dapat semua penyelesaian untuk bentuk-bentuk yang berbeda ini. Nah, anak-anak ibu, mudah-mudahan anak-anak paham ya. Nah, sampai di sini dulu materi untuk pertidaksamaan kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.